Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Siki. alhamdulillah ketemu lagi di podcast Catch Up with Friends edisi 2021. Dan kali ini saya ditemani oleh teman SD saya, Rizky. Halo. Hai. Hai. Apa kabar Rizky? Alhamdulillah baik. Lu gimana kabarnya? Baik juga, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Singkat cerita kalau dari aku, yang aku tahu ya kita teman SD dan seingat aku kamu 62 nggak sih? Betul, 62, Anda 64. Betul sekali. Dan ya kita nggak SD cuma tahu-tahuan nggak sih jatuhnya? Iya, pokoknya yang paling pintar Anda aja. Amin. Pokoknya yang dikenal yang pintar-pintar aja sama saya. Oke. Dan sebenarnya ya kamu tuh salah satu requestan temanku kan, dan katanya dia nama panggilan kamu tuh Roto, bukan Rizky. Betul. Tuh kenapa tuh? Tapi senyamannya aja sih manggilnya mau Rizky atau Roto. Awalnya kan karena ya, pindahan saya tuh siswa pindahan dari Jambi kelas 5 SD. Pindah tuh dari Jambi, pindah tahun 2007 dari Jambi pindah ke Depok melalui tes tuh di Pemuda Bangsa, dan ternyata di materi di Jambi dan di Depok itu jauh banget bedanya. Bahkan ya istilahnya bisa beruntung lah bisa diterima di Pemuda Bangsa tuh karena susah soalnya. Bener susah. Jadi kayak istilahnya jauh banget dari materinya ini kok kayak nggak pernah diajarin di Jambi. Sedangkan di Jambi tuh istilahnya kalau bisa dibilang nilai bagus lah gitu. Tapi kok di sini malah turun. Jadi kayak kaget aja gitu. Paham. I see. Oke, lanjut. Untuk memulai aku persilakan Rizky memperkenalkan diri. Waduh, perkenalkan nama saya Rizky Sistama, bisa dipanggil Roto kalau teman-teman dari SD sampai SMA, tapi di lulus kuliah sampai sekarang, di teman-teman kuliah sekarang manggilnya Sistama, jadi manggilnya Tama. Lucu. Jadi kayak sekarang tuh jadi beberapa ya dia manggil Tama, jadi kalau yang biasa manggil Tama manggil Roto itu aneh, manggil Roto manggil Tama tuh aneh juga, jadi kayak aneh gitu. Jadi kalau yang manggil Tama berarti teman-teman kuliah setelah lulus SMA. Kalau yang manggil Roto SMA ke bawah gitu. Aku sendiri berarti yang manggil Rizky ya? Iya, nggak apa-apa kalau Rizky. Biasanya kayak dosen-dosen manggil Rizky. Jadi ya gitu. Terus sekarang lulus di SD Pemuda Bangsa, terus SMP di SMP 3 Bento. Terus SMA-nya SMA Negeri 3 Depok. Di Semanti. Betul. Anak Semanti saya. Tahu sih, padahal aku banyak loh temen yang Semanti. Ya, aku merasa banyak sih. Ya, itu saya teman sebangkunya Irfan tuh, anak Jerman tuh sekarang tuh. Irfan Misar. Irfan Abdul Misar. Iya, di Bandung ya pas dia mau pindah tuh sampai sekarang dikasih helm tuh, dititipin helmnya dia tuh, helm full face, kalau masih ingat masih disimpan nih. Wow. Jadi sebelum dia ke Jerman dititipin helm. Gue bilang aja sekalian aja Van motor fiction birunya itu. Tapi akhirnya dititipin helmnya aja sih. Tapi kalau sekarang dia mau pulang udah selesai nih, tinggal kasih aja kalau mau pakai. Ya ampun, jadi ya itulah, dia bagus lah gitu pertemanannya orangnya. Terus setelah dari SMA lulus itu terima di sebenarnya kalau diterima banyak, kalau mau disebutin sih banyak. Tapi yang diambil Telkom University Bandung. Jurusan Teknik Fisika. Gitu. Teknik Fisika itu kenapa bisa itu sebenarnya perintah sih, istilahnya bokap nyaranin itu kan. Udah ini aja, kalau enggak di jurusan pilihan pertama telekomunikasi ITT, sama teknik fisika pilihan kedua. Ternyata yang keterima teknik fisika itu karena rata-rata yang telekomunikasi udah banyak keterima dari jalur rapot kayaknya sih, atau emang ternyata nggak cukup nilainya, jadinya ya teknik fisika tuh. Terus ya singkat cerita di selingan masuk
Telkom itu sambil Ya. daftar sekolah penerbangan. Oh, wow, oke. Jadi Sure. sekolah penerbangan karena Curug tutup, keterima ada yang buka sekolah negeri satunya lagi di Banyuwangi. Gitu. Terus jadi ospek di Telkom tuh nggak ikut. Oke. Nggak ikut, tapi yang diikutin tuh tes tes buat penerbangan itu. Jadi orang-orang pada ospek, saya tes gitu. Jadi pas pulang-pulang katanya padahal itu syarat buat itu kan, katanya buat wisuda apa buat skripsi itu harus ada apa sertifikat ospek gitu. Dalam hati ya udah biarin aja lah. Gitu. Yang penting ini awalnya tuh sebenarnya penerbangan gitu. Singkat cerita gagal sampai udah tahap akhir tuh. Jadi ada banyak tahap kan di penerbangan itu, dari administrasi, tes tulis, setelah tes tulis tes fisik tuh tes kesehatan, setelah tes kesehatan wawancara tes simulator. Nah di simulator itu gagal karena nggak punya pengalaman sama sekali sih sebenarnya. Awal itu kayak ya udah disuruh ya udah take off udah main kencang-kencang aja tarik gitu, tahu stall istilahnya, tahu pesawatnya kayak mau jatuh aja. Jadi kayak nggak ada kayak ngasal aja gitu loh. Awal-awal tes itu kayak ya udahlah gitu, loss istilahnya. Jalanin aja. Ternyata pas di akhir-akhir oh ya udah emang gagalnya yang di situ gitu, karena emang nggak apa prosedur istilahnya kan, di penerbangan tuh banyak prosedur ya kan. Iya, benar. Terus ya udah, jadi karena itu gagal lanjut tadi Telkom jalanin 1 sampai semester 3, 1,5 tahun lah di situ. Lumayan lah, tapi yang bikin stresnya karena dia di akhir semester itu dia harus bikin kayak istilahnya alat-alat. Jadi kayak gimana ya? Kayak ujian akhir gitu sih. Jadi harus bikin alat apa, project ya tentang materi apa, misalkan benda putar. Ya coba bikin alat tentang benda putar, terus apa keseimbangan benda tegar ya gimana ya, itu per kelompok. Tuh. Terus ya agak berat sih ternyata di Telkom ini gitu kan. Terus sampai 1,5 semester, di semester 3 pembukaan lagi lah itu penerbangan. Jadi coba lagi. Masih penasaran kan, udahlah coba lagi aja lah gitu kan. Dan di Telkom ini jadi kayak udah suntuk banget gitu, apa materinya kayak berat banget. Terus ya udah, singkat cerita alhamdulillah lolos. Lolos. Iya, di hari Kamis, harusnya siangnya itu ada kuliah pelajaran kimia, ada PR nggak dikerjain tuh. Pas paginya ada berita itu, udah los, telepon bapak, pak aku keterima sekarang ini, aku pulang ke Depok. Udah pulang langsung naik motor itu, pulang ke Depok, tengah jalan kecelakaan. Iya, tengah jalan jatuh di sebelum puncak itu jatuh. Terus tapi alhamdulillah nggak apa-apa, nyampe rumah udah persiapan buat penerbangan itu, sekolah di penerbangan itu ya udah yang di Telkom diurus untuk ini kan, istilahnya kalau kata orang lebih baik mengundurkan diri daripada di DO gitu. Jadi ya udah urus administrasi untuk keluar, jadi secara baik-baik lah keluarnya daripada nggak ikutin kelas atau di DO gitu kan, jelek istilahnya kan, di pendidikan ngundurin diri gitu. Alasannya udah di-approve sama Telkom tiap-tiap jurusan segala macem, baru pindah fokus ke yang penerbangan itu. Udah penerbangan ya sekolah penerbangan negeri lah, di negeri kan penerbangan ada negeri sama swasta. Kalau swasta kan diceritain tuh kemarin sama kan, lihat saya nonton yang itu yang si Hafiz kan, Hafiz itu kan. Dia kan lulusan di luar negeri. Ya udah, terus lulus 2 tahun 2018 kemarin. Sampai 2018 kemarin ikut beberapa tes kayak Garuda, Citylink segala macam, sama itu masih belum rezeki. Terakhir tes itu Susi Air udah sampai tahap akhir, gagal, belum rezeki juga. Ya udah, diskusi sama orang tua, ya udah kita ambil kuliah lagi. Kuliah lagi kan, karena kan di sini kan nggak gimana ya, di penerbangan itu kan chance-nya
nggak terlalu besar lah ya istilahnya, kan kayak sama aja kayak S1 di luar sana banyak lowongan pekerjaan yang diambil juga dikit, tapi ya udah daripada cuma lulusan SMA nantinya kan di sini juga nggak jelas gimana nanti lowongannya, belum lagi ditambah ini kan COVID gitu kan, jadi banyak malah angka penganggurannya ada yang dipecat lah segala macam lah kita gitu kan. Jadi sebelum ada COVID itu masuk kuliah daftar di Gunadarma di Depok, ambil yang kelas malam, makanya ini baru bisa, untungnya sih udah kelar kuliah tadi jam 9 kurang udah selesai gitu. Jadi enak ambil kelas malam, takutnya pertimbangannya kalau misalkan ada tes paginya kan setidaknya malam bisa kuliah gitu. Malah jadinya di kelas malam ini Senin sampai Minggu kalau offline tanpa sebelum COVID itu Senin sampai Minggu masuk. Jadi Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumatnya kan malam. Mulai kelas tuh jam 6 ada 6:30 sampai jam 9, jam 9 setengah 10. Tapi dosen kadang-kadang jam 8. Kalau MTK fisika sampai jam 9 gitu. Kalau yang misalkan kayak PKN, misalkan misalnya yang bisa mudah istilahnya bisa dibaca sendirilah gitu kan. Itu cuma sampai jam 8. Kayak pengantar gitu. Ya, terus di Sabtunya itu karena kelas malam jadi deretinnya dari Sabtu, dari pagi sampai sore. Jadi karena kan harusnya kan dari Senin pagi atau Selasa pagi gitu kan, karena yang kelas malam, jadi malamnya cuman beberapa mata kuliah di hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, cuman 5 mata kuliah. Nah, Sabtunya banyak yang SKS sedikit, yang 2 SKS, 3 SKS gitu. Baru hari Minggunya praktikum. Ada praktikum juga. Iya, 7:30 pagi sampai jam 10. Sibuk banget ya. Full deh itu. Iya banget. Iya. Yang kasihan yang kerja gitu. Yang benar-benar kerja. Kalau saya kan sambil nyari kalau ada lowongan ya daftar gitu. Jadi istilahnya masih mahasiswa sih, bukan pengangguran. Ya, Masya Allah. Makasih banyak loh. Ini bener-bener lumayan detail nih. Aku tinggal kayak aku tinggal dikit-dikit aja sih. Ini bener-bener seneng banget aku tinggal dicerita. Wah. Ya udah tinggal, ya kan awal lulus ya. Kalau misalkan mau didetail banget dari lahir apa mau detail? Gak usah. Makasih. Tapi kayaknya tadi tuh kamu udah jawab belum sih? Maksudnya kayak roto itu cuma gara-gara kamu anak pindahan. Maksudnya kata roto itu ada artinya atau apa gitu? Oke, jadi di kelas 62, di kelas 5, pertama kali kelas 52. 52 itu ada 2 orang, nama Rizky. Rizky Sistama saya, satu lagi M. Rizky Rahadiansyah atau Kico. Kico, ya. Kico itu kan dipanggil pas di SMP, waktu itu masih SD itu dipanggilnya Rizky. Terus akhirnya ada yang namanya Dewa Norega Anwar itu. Dewa. Disebutin lengkap lah biar orang yang dengar. Jadi dia yang ngomong awalnya itu pakai B. Broto gitu kan. Jadi udah lu karena daripada ribet manggil Rizky atau itu, panggil aja Broto gitu. Ya udahlah gitu aja. Out of nowhere itu benar-benar Broto gitu. Iya, nggak tahu dari mana. Sampai belum nanya sih belum nanya ke dia sih kenapa bisa namanya Broto. Terus kayak ada lagi si Siti Ramawati itu kan dipanggilnya Konde. Dari dia kalau nggak salah. Kalau nggak salah dari dia sih, dari Dewa itu gitu. Nggak ngerti juga dipanggilnya, dia asal aja nyoplos sampai sekarang malah dipanggil kan, dipanggilnya Konde, terus saya dipanggilnya Roto gitu. Nah itu sampai kelas 6 SD dipanggilnya Broto. Terus sampai ada yang lucu tuh kejadian di UN gitu kan, lu ruangan berapa? Gue ruangan taruhlah di ruangan 8 gitu kan. Nama lu kan Broto, harusnya ruangan 2. Bukan nama gue Rizky Sistama. Itu mah nama panggilan. Oh ya deh. Jadi ada yang orang cuma tahu dong nama panggilan Broto. Pas kelas 6 tuh ingat banget pas mau ujian. Panggilnya gitu. Kok nggak di ruangan 2 gitu. Tapi akhirnya lama-lama aja panggilnya, mungkin karena ribet kali bro jadi lama-lama jadi Roto gitu. Ya lempeng aja lah gitu. Ya gitu. Jadi ya udah biar jalan Roto gitu. Oke, sekarang aku mau tanya-tanya ya. Aku penasaran. Silakan interogasi. Nah, kalau boleh tahu kamu kelas 5 sempat eskul nggak jatuhnya? SD. Gak ikut apa sih. Ya.
ekskul Oke. nggak ikut sih. Oke. Nggak ikut. Tapi waktu itu pengalaman paling diingat pernah pingsan pas upacara. Oh, Pas jadi gimana? pengibar. Jadi ya kan jadi pengibarnya tuh yang megang bendera. Iya. Udah selesai tuh, ingat Bang, udah selesai ngibarin. Pas sudah mau nyampe, balik Langsung kanan, diem, terus tiba-tiba kok maju-maju jatuh ya. sendiri badan ini. Terus Bu Tia kan Heeh. wali kelas langsung Iya. nyamperin. Nah, Heeh. diangkut lah ke UKS. Itu pertama kalinya Ah. pingsan sih saya ingat tuh. Pas kelas Oh. iya kelas 5 Heeh. kelas 5 kayaknya. Kelas Oke. 5. Oh, I Ekskul sih see. nggak ada, drum band, futsal Mm. nggak ada. Oke, oke. Terus lanjut ke SMP, SMP 3. SMP 3 banyak tuh anak PB yang di sana? Ya banyak teman. Ya jadi baru masuk ya masih ngumpul lah PB-nya gitu. Pas sudah kelas 7 semester 2 lancar udah. Cerdas. Awal-awal Cari. tuh gabung gitu kan. Iya, oh, Masih paham. awal-awal ya biasa lah gitu kan. Terus Iya, lama-lama benar-benar. biar udah ketemu teman-temannya sampai sekarang gitu kan. Iya. SMP 3 kamu sekolah apa kalau SMP 3? Waktu itu mau daftar basket, coba waktu itu kan ada bilang minimal rata-rata segini. Ya udahlah nggak jadi daftar gitu. Nilai. Terus ada makai nilai dulu, ada yang bilang gitu. Oh, ya ampun. Oke. Terus ya udahlah nggak jadi ikut apa-apa sampai sampai jadi nggak ikut ekskul apa-apa dulu SMP SMP. juga enggak? Jadi SD SMP nggak ikut apa-apa. Sih. Terus lanjut SMA. Tuh. SMA kok aku baru tahu sih kalau kamu SMA. Semanti nggak ini Ya, loh. emang nggak terkenal sih emang Bukan orangnya. nggak terkenal, maksudnya kok nggak terladar. Biasanya ketahuan aja gitu. Ah, iya. Oke. SMA ekskulnya paskibra itu. Wih, keren. Jauh banget dari orang entah berantah jadi ikut paskib. I see. Keren ya. Eh, ya kan biasa kalau paskib itu kan awalnya dari memaksa. Tapi jadi suka, tapi Eh, tahu? tapi jadinya karena kebetulan punya sepupu itu kan paskibraka nasional tuh. Oh, Masya Allah. Oke. Jadinya kayak ya udah pengen gitu. Akhirnya Hmm. daftar keterima di paskibraka tingkat kota, paskibraka kota Depok tingkat kota tuh. Tapi pas nasional nggak dapat karena tinggi kan dia dilihat tinggi minimal dulu, jadi nggak cukup tingginya, ada yang Oke. lebih tinggi lagi gitu. Jadi udahlah Nice. tingkat kota aja, udah Itu cukup. keren banget. Nih, lebih dari cukup Nah, sih. I see, Masya Allah, Masya Allah. lumayan pengalamannya sih. Itu sih ngubah mental banget sih dari yang biasa-biasa aja sih ya ngaruh banget. Oke. Tapi emang kalau disuruh ulang ya nggak mau. Oke. I Uh, see. Oh, terus aku mau nanya yang Telkom kamu teknik fisika berarti waktu SMA kamu IPA ya? Atau? ya betul Hmm, SMA IPA. sama IPA. IPA ada temanku tuh salah satunya Kice. Iya. Tahu aja ya berarti Kice. Cuma tahu aja orangnya. Pokoknya banyak lah terkenal ya sama 3 tuh dari SMP 2. Dan salah satunya teman sebangku kamu ya. Itu Iya, itu mah Irfan. bukan Soalnya dia main. Tapi kapten basket. baru kenal tuh pas kelas 3 sih. Kelas 1 2 kayak ini orang apaan sih? Ternyata kelas 3, wow, asik orangnya. Iya. Enggak usah ketawa lu Van nontonnya. Oke, oke. Nah, terus tadi kamu kayaknya belum nyebutin deh. Kamu kuliah di Gunadarma jurusan apa sama? Teknik fisika juga. Beda. Apa Karena tuh? nggak ada itu adanya sistem informasi. Oh, sistem informasi. I see. Ini dong programming. Masih awal masih C, masih yang dasar-dasar karena kan masih baru, masih semester awal. Jadi belum terlalu spesifik, masih semester 3 belum kelihatan, masih pengantar-pengantar. Jadi belum fokus banget. I see. Tuh. Oke. C itu kalau nggak salah ya mirip Java nggak sih? Atau itu? Iya bener kan ya? C yang mirip Java. Iya, hampir mirip. Cuman saya masih belajar karena itu kan awal-awalnya nggak ya sistem informasi nggak kebayang. Jadi masih ngeraba istilahnya kalau dari kan sebelumnya dari penerbangan, tahu-tahu itu di penerbangan itu kan tanpa main ngoding segala macam kan. Jadi laptop itu aja nggak kepegang sampai tahu-tahu udah lulus dari situ nih apaan? Ini apa nih yang update? Jadi ya tergantung itulah. Jadi kayak masih belajar lagi dari awal. Jadi kayak orang-orang udah pada jauh lihat di kelas tuh kayak ngeliat
oh orang-orang udah pada ngerti ternyata dari SMK dari SMK gitu udah pada ngerti. Jadi istilahnya kalau yang masalah-masalah ngoding ini masih tinggalan jauh banget daripada teman-teman. Masih harus belajar lagi itu. Oke. Gitu. Nah, terus flashback nih ke zaman SD dulu. Ada yang diingat nggak dari Lulu Lala? Oh, kayak yang di kelihatan lah yang kelas ujung, anaknya pinter udah itu aja lah itu. Itu aja. Pokoknya ya istilahnya yang banyak yang diomongin kan ini anaknya pintar, ini kembar bukan pintar, semua orang pintar, cuma lebih rajin aja sih orangnya gitu dari orang-orang yang lain kan gitu. Tapi kalau kamu sendiri, aku jadi penasaran nih. Kan kita benar-benar nggak pernah ngobrol gitu kan sebelum di podcast ini. Itu aku penasaran, kamu kayak tahu sosok aku tuh kayak kelas 6 akhir kah atau kapan? Kelas 6 akhir. Kalau kelas 5 belum ya? Karena masih anak baru, masih mentalnya masih takut, anak pindahan gitu kan, masih malu-malu. Ya, jadi masih belum tahu banyak orang. Di kelas 5, kelas 6 udah mulai kenal orang. Udah kenal dari 61 sampai 64 udah beberapa udah ada yang kenal. Cuman nggak semua. Kalau aku karena aku di 64 jatuhnya cuma seringnya lebih deketnya kan 63 aja sih, 62 61 kayak ya udah cuma dari jauh gitu. Kayak jauh banget. Iya, jauh. Terus tiap kelasnya juga banyak kan isinya, kayak udah. Betul. Udah ya, banyak udah aja cukup gitu. lah gitu. Kalau bisa jauh berarti ya mungkin dari kelas 1 sampai kelas 4 ya mungkin udah kenal kali. Benar. Biasanya gitu. Betul. Kita ke last question. Apa yang kamu harapkan dan kamu rencanakan ke depannya? Ya, harapan semoga perekonomian kita udah kembali normal lah ya, gitu. Jadi sama ini tolonglah lowongan penerbangan dibuka. Betul, amin, semoga yang terbaik. Iya, semoga ya itulah. Sama ya pada sehat-sehat aja lah karena saat itu mahal, jujur. Iya benar banget. Oke. Itu aja. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya. Saya terima kasih banyak atas update-nya. Waduh, terlalu mendetail ini kayaknya. Seru banget. Maksudnya kamu bercerita panjang lebar, aku kayak asik nih, aku kayak tinggal diam terus tinggal nanya-nanya yang aku penasaran. Sip. Semoga kita ke depannya stay in contact selalu ya, amin. Ya, betul, baik. Amin. Stay safe sama healthy di sana juga. Mohon maaf lahir batin. Ya, mohon maaf lahir batin. Oke, pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.